Selamat pagi anak-anak. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Ya, selesai. Pada pagi hari ini masuk semua ya? Ya, masuk semua. Nah, pada mata pelajaran Akidah Akhlak pada hari ini, kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Nah, minggu lalu kita kan udah bahas tentang rukun iman. Nah, rukun iman ada berapa anak-anak? Ya, ada 6 ya. Nah, kemarin kita kan udah membahas rukun iman yang pertama, nah, yaitu iman kepada Allah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas rukun iman yang kedua. Nah, rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah ada yang masih ingat pengertian iman itu apa? Ayo. Ya, iman itu secara bahasa artinya itu percaya dan meyakini. Nah, kalau malaikat berasal dari menurut bahasa itu artinya kekuatan. Nah, malaikat ini diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, malaikat ini termasuk mempunyai julukan Ar-Rusul, yaitu utusan Allah, dan mereka itu tidak pernah membangkang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dapat kita simpulkan iman kepada malaikat yaitu mempercayai adanya malaikat yang merupakan utusan Allah. Untuk selanjutnya yaitu tugas-tugas dari malaikat. Nah, malaikat itu yang wajib kita ketahui ada berapa sih anak-anak? Ya, ada 10 ya. Nah, untuk yang pertama yaitu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini mempunyai tugas yaitu menyampaikan wahyu atau ia dikenal sebagai penghulu para malaikat. Nah, ia itu merupakan satu dari 3 para malaikat yang disebut dalam Al-Quran. Nah, ia disebut dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu di surat Al-Baqarah dan At-Tahrim. Nah, untuk yang kedua yaitu malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini mempunyai tugas yaitu mengatur urusan para makhluk Allah yang ada di bumi. Nah, termasuk yaitu mengatur rizki. Nah, terutama yaitu mengatur rizki manusia. Nah, untuk yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil di sini yaitu mempunyai tugas meniup sangkakala. Nah, ketika malaikat Israfil ini meniup sangkakala, maka hancurlah seluruh alam semesta ini atau bisa kita sebut dengan hari kiamat. Nah, untuk yang keempat yaitu malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini mempunyai tugas yaitu mencabut nyawa. Nah, termasuk mencabut nyawa dirinya sendiri. Nah, untuk yang kelima dan keenam yaitu malaikat mungkar dan nakir. Nah, malaikat mungkar dan nakir ini mempunyai tugas yang sama, yaitu memberi pertanyaan di alam barzah. Nah, setelah manusia itu meninggal dunia, maka dia akan masuk ke liang kubur dan setelah itu dia akan memasuki tempat yaitu alam barzah. Nah, di sana tugas malaikat Raqib dan Atid malaikat Munkar dan Nakir, maaf ya. Malaikat Munkar dan Nakir memberikan pertanyaan di alam tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 7 yaitu malaikat Raqib. Nah, malaikat Raqib ini bertugas mencatat amal perbuatan manusia, amal baik ya, amal baik perbuatan manusia. Nah, sekecil apapun perbuatan baik yang diperbuat oleh manusia, maka akan dicatat sebagai amal baik dari manusia tersebut. Nah, terus yang ke-8 yaitu malaikat Atid. Nah, malaikat Atid di sini mempunyai tugas yaitu mencatat amal buruk perbuatan manusia. Nah,
kita sebagai manusia senantiasa berhati-hati dalam beramal. Nah, karena sekecil apapun dosa yang kita perbuat, maka itu akan dibuktikan kelak nanti ya, di saat hari kiamat, di saat hisab nanti. Nah, terus apa untuk yang kesembilan yaitu malaikat Malik. Nah, malaikat Malik di sini mempunyai tugas sebagai penjaga neraka. Nah, untuk yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan di sini mempunyai tugas yaitu sebagai penjaga surga. Selanjutnya, ketika kita beriman kepada malaikat, itu mengandung 4 unsur, yaitu yang pertama mengimani para malaikat, 10 malaikat tadi ya. Nah, untuk yang kedua, kita mengimani wujud dari para malaikat. Nah, untuk yang ketiga, yaitu mengimani sifat-sifat dari para malaikat. Nah, untuk yang keempat, yaitu kita mengimani tugas-tugas dari para malaikat tadi. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu sifat dari malaikat. Nah, yang pertama yaitu malaikat itu selalu bertasbih siang dan malam. Selanjutnya yaitu mereka tidak makan dan minum seperti halnya manusia dan jin ataupun syaitan yang mempunyai hawa nafsu. Nah, selanjutnya yaitu mereka tempat tinggalnya itu di langit. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu hikmah dari kita beriman kepada para malaikat. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita beriman kepada para malaikat, dengan kita mengetahui tugas-tugasnya, mengetahui sifat-sifatnya, maka secara tidak langsung kita akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Nah, untuk yang kedua yaitu berhati-hati dalam bertindak. Nah, di sini segala amalan baik ataupun buruk itu akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan kelak. Nah, jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan suatu amalan. Nah, tadi malaikat siapa yang mencatat amal baik dan buruk, anak-anak? Ya, malaikat Rokib dan Atid. Nah, maka dari itu kita senantiasa berhati-hati dalam melakukan suatu amalan sehingga kita tidak salah dalam melakukan perbuatan. Nah, sehingga itu amalan itu bisa menjadi bekal kita untuk di akhirat nanti. Nah, karena semua amalan itu akan ada pertanggungjawabannya. Nah, yang ketiga yaitu yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena para malaikat itu senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman dan doa dari para malaikat itu pasti akan diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang keempat yaitu memunculkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui para malaikat kita banyak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang kelima, yang terakhir nih, dapat menambah semangat dan rasa ikhlas kita ketika beribadah walaupun ibadah kita itu tidak dilihat oleh orang lain. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Ya, selesai. Mungkin sekian dari Bu Alfi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.